menjadi jembatan antara pemuda kepada pemerintahan gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang tidak diwakilkan. Jadi kenapa aku akhirnya memilih untuk terjun di dunia politik? Aku ingin berjuang memberdayakan pemuda lewat jalur politik. Jadi akan membentuk regulasi-regulasi yang memang kemudian akan membantu untuk memberdayakan pemuda di Kabupaten Bondowoso. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai netizen, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti banyak juga yang sakit ya, karena juga musimnya lagi pancaroba nih. Nah, tapi meskipun lagi banyak situasi kondisi yang nggak enak ini, kita bakal seru-seruan lagi membahas terkait pembahasan-pembahasan yang cukup signifikan dan mungkin cukup riskan juga ya terkait politik nih. Oke, kita langsung saja ke narasumber kita yang merupakan salah satu alumni juga dari Fakultas Hukum. Pasti teman-teman dari netizen di sana yang khususnya mahasiswa dan juga mahasiswi FHUMM setahun-tahun sebelumnya juga nggak asing nih dengan beliau. Langsung saja kita sambut Kak Gina. Hai. Silakan Kak Gina, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, kurang sehat juga, cuman tetap semangat karena diundang sama lab. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita harus tetap happy gitu. Silakan Kak Gina kenalkan diri kepada Leptiza. Halo Leptizen, saya Gina Belanza Mulia, dulunya juga alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Aku angkatan 2019, baru lulus 2023 kemarin. Dan satu hal lagi, aku juga alumni dari Laboratorium Fakultas Hukum UMM. Aku dulu pernah aslab di sini sekitar 2 tahun. Oke, kenapa sih Kak Gina memilih menjadi anggota dewan di usia muda ini gitu? Oh iya, sebelumnya aku belum memperkenalkan ya. Kalau aku sekarang lagi diamanahi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tepatnya di Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah tahun ini menjadi sebuah tahun keberuntungan mungkin ya bisa disebut ya, karena memang banyak sekali hal-hal yang terjadi dan itu alhamdulillah merupakan suatu berkah buat aku. Jadi tadi pertanyaannya kenapa sih memilih untuk menjadi anggota dewan di saat sekarang kan modern ya, semua tuh modern. Kenapa sih milih terjun di dunia politik gitu? Karena menurut aku yang pertama adalah aku sebagai representasi anak muda nih di Kabupaten Bondowoso. Aku melihat kabupatenku ini sebenarnya dari anak mudanya banyak sekali potensi yang bisa kita orbitkan, yang bisa kita gali, yang bisa kita bawa dan rangkul bersama. Dan itu aku lihat 5 tahun terakhir nggak ada yang menjadi jembatan antara pemuda kepada pemerintahan gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang tidak diwakilkan. Jadi kenapa aku akhirnya memilih untuk terjun di dunia politik? Aku ingin berjuang memberdayakan pemuda lewat jalur politik. Jadi akan membentuk regulasi-regulasi yang memang kemudian akan membantu untuk memberdayakan pemuda di Kabupaten Bondowoso. Karena memang kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang lama itu butuh solusi yang baru gitu. Datangnya dari mana ya? Datangnya dari anak muda. Jadi aku di sini pengen jadi representasi anak muda di panggung politik daerah ya. Kita mulai dari daerah dulu gitu sih. Oke, nah Kak, ngomongin terkait politik ini, bergabung dari awal kan kita juga awam ya Kak, masih awal-awalnya karena kan kita juga masih anak muda lulusan baru juga kan dari sarjana hukum. Nah itu kira-kira gimana sih Kak awal dari Kak Gina ini terjun di dunia politik dan juga gimana sih syarat-syaratnya dalam mengikuti pemilu gitu? Iya, oke. Yang pertama mungkin proses gimana awalnya aku bisa masuk di partai ya, karena ini boleh nyebutin partai kan? Boleh. Nanti kalau misalkan nggak bisa nanti kita sensor gitu aja ya Kak ya. Jadi kebetulan di DPRD ini aku dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ya memang aku diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa akhirnya aku menjatuhkan pilihan di Partai Kebangkitan Bangsa dan gimana prosesnya? Awalnya kita observasi dulu ya untuk membidik mana nih partai yang memang sesuai dengan prinsip kita, dengan terlebih ideologi kita mungkin, atau juga lingkungan keluarga lebih condong kemana. Karena di Bondowoso itu sangat terkenal dengan kultur keislamannya. Jadi dan keluargaku juga kultur keislamannya cukup kuat. Jadi aku memilih partai yang memang masih menjunjung tinggi kultur Islam, tetapi juga
nyaman dan welcome dengan kehadiran anak muda. Nah, akhirnya aku, kayaknya PKB cocok nih untuk prinsipku dan lingkungan keluargaku gitu kan. Akhirnya aku memilih untuk masuk di Partai Kebangkitan Bangsa. Awalnya itu aku memang istilahnya dilamar oleh ketua partai untuk apakah bersedia jika 2023 terjun di pemilu gitu, pemilihan umum calon legislatif gitu. Nah, nggak langsung ada jawaban tuh, harus mikir dulu gimana ya, bisa nggak ya gitu, karena memang pada saat 2023 itu aku belum selesai S1, masih proses skripsi saat lamaran itu datang. Jadi jawabannya pada saat itu lihat ke depan, kalau misalkan memang saya lulus tahun ini tepat waktu, oke bisa. Tapi kalau nggak lulus tahun ini, karena waktu itu mau nikah juga ya, jadi terpecah fokusnya. Kalau misalkan memang nggak lulus, kayaknya nggak dulu. Jadi sebelum ada gelar di belakang, aku nggak mau nyalek. Oke, betul. Nah, jadi ternyata alhamdulillah bisa sidang di bulan Mei. Pada saat itu pendaftaran itu bulan Juni. Jadi pas sidang bulan Mei, pendaftaran anggota legislatif bulan Juni. Tapi memang belum bisa menyertakan sertifikat S1 karena ijazah S1 karena memang belum keluar ya. Jadi udah langsung setelah bulan Juni pendaftaran, habis itu udah masuk akhirnya. Tapi ada serangkaian perkaderan, latihan perkaderan itu kita harus ikuti itu untuk lebih mengenal partai kita, ideologinya seperti apa, ADART yang mengatur di dalamnya seperti apa. Kita harus tuntas di situ gitu. Oke. Kak, kira-kira ada syarat khusus nggak sih mengikuti pemilu, apalagi khususnya DPRD? Kan tadi Kak Gina menyatakan kalau misalkan belum S1 itu nggak pengen lah untuk nyalek dulu. Itu kan sebuah prinsip ya Kak. Apakah S1 tuh bisa menjadi tolok ukur salah satu syarat khusus untuk menyalonkan diri sebagai DPRD Kak? Sebenarnya enggak ya, karena di sini kan DPRD itu sebagai wakil rakyat. Jadi bebas wakil rakyat yang mana nih yang memang mereka merasa sanggup untuk mewakili aspirasi rakyat. Nggak ada limitasi. At least SMA lah. SMA itu udah bisa mencalonkan. Tetapi kalau kenapa sih harus S1 kalau dari aku ya? Karena mungkin kalau dari aku, ketika kita selesai proses sarjana 4 tahun ini, perspektif kita satu tingkat lebih tinggi dan lebih luas lah. Cara pandang kita lebih luas, cara berpikir kita lebih matang dalam melihat suatu permasalahan. Karena kan begitu kita masuk di lingkup legislatif ya utamanya, itu kita harus siap dengan berbagai masalah yang masuk, dan masalahnya itu beragam gitu, kita nggak bisa tebak. Nah, menurut aku pola pikir matang dan cara berpikir yang taktis itu bisa kita dapatkan setelah kita tuntas di sarjana. Karena selama 4 tahun kita S1, tentu kita pernah ikut organisasi, udah terbiasa dengan kehidupan berorganisasi, kita udah brainstorming berkali-kali, berdinamika lah di kampus. Nah, itu merupakan suatu bentuk bekal menurut aku untuk kita siap. Jadi kenapa aku ingin kelar S1 dulu, baru aku bisa mencalonkan, supaya orang melihat, Mbak ini udah tuntas nih, udah tuntas, baik itu dengan dirinya sendiri maupun pendidikannya. Jadi dirasa udah siap gitu. Itu sih menurut berarti aku. lebih ke prinsipnya juga, mempertahankan prinsip juga ya Kak ya. Jadi itu tadi netizen ya, apapun kita pilihannya tetap sesuaikan dengan prinsip kita, dan jangan sampai ya kalian juga ikut-ikutannya like dan lain sebagainya tapi dengan ikut-ikutan saja gitu, nggak ada prinsip. Nah, kalau ngomongin tentang DPRD nih Kak, kan kita kan sering dengar ya apa itu DPR, DPRD. Nah, itu yang membedakan DPR dengan DPRD itu apa Kak dalam tugasnya dan lain sebagainya? Jadi kan DPR itu tingkatannya ada beberapa ya. Ada DPR RI yang paling pertama, kemudian DPRD provinsi, kemudian disusul DPRD kabupaten kota. Jadi memang kalau sekarang karena DPRD kabupaten kota itu sudah dikeluarkan, dipisahkan dari Undang-Undang MD 3, kita masuknya ke pemerintah daerah. Nah, jadi kita bukan sebenarnya anggota DPRD kabupaten kota ini udah agak sedikit aneh kalau disebut sebagai legislator, karena memang kewenangan legislator itu udah sepenuhnya ada di DPR RI saja sebagai pembuat undang-undang. Kita hanya membuat perda saja. Jadi untuk dikatakan sebagai legislator sebenarnya kurang tepat untuk saat ini, karena memang kita sudah tidak menjadi bagian dari Undang-Undang MD 3 gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat DPRD kabupaten kota sekarang lebih cocok dikatakan sebagai eksekutor, karena kita hanya menjalankan pokir dan juga membuat peraturan daerah gitu sih.
Kalau DPRD provinsi juga seperti itu, berarti mereka punya kewenangan untuk membentuk peraturan gubernur. Oke, jadi kan banyak ya Kak yang harus disesuaikan tadi, yang awalnya ada DPRD kabupaten kota dan lain sebagainya, tapi kok sekarang sudah dijadikan satu ya untuk legislaturnya tuh jadi di DPR RI. Nah, itu kan perlu penyesuaian skill-skill khusus nih ya Kak ya. Khususnya untuk DPRD ya. Tadi kan juga Kak Gina juga cerita banyak banget nih rintangan-rintangannya. Kira-kira tantangan-tantangan itu gimana sih yang Kak Gina harus siapkan, skill-skill apa yang Kak Gina harus siapkan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu gitu. Iya, sebenarnya ini nyambung di pernyataan sebelumnya ya, kenapa prinsipku aku harus tuntas dulu di sarjana, karena kebetulan banget aku adalah sarjana hukum, lulusan Fakultas Hukum UMM, yang memang aku masuk di legislatif ini udah nggak nol banget tentang baik itu pembuatan perda, naskah akademik dan sebagainya, karena ya kan kita pernah kita pernah mengampu mata kuliah itu dan kita pernah beberapa kali menjadi fasilitator adik-adik ya untuk praktikum tata negara, yang salah satunya adalah membuat perda gitu. Jadi mungkin bagi sebagian orang rintangannya itu belajar dari nol. Kalau saya sendiri kebetulan udah ada gambaran lah, seenggaknya nggak dari nol, tetapi sekarang lebih difokuskan lagi dan lebih didalami lagi gitu. Cuman menurutku yang menjadi rintangan adalah pembagian waktu. Nah, pembagian waktu itu cukup kita harus pintar-pintar memanajemen waktu ya, karena memang sekarang posisinya selain sebagai anggota legislatif juga sebagai mahasiswa masih, jadi saya masih melanjutkan S2, jadi itu sih pembagian waktu itu yang memang sedikit harus pintar-pintar lah. Jadi tantangan tersendiri ya, menjadi tantangan tersendiri juga. Kita anggota DPR kan setiap hari bertemu dengan konstituennya, nggak 1-2 orang, tetapi sehari bisa 10, 8. Nah itu nggak boleh ada yang namanya bad mood ataupun, nah itu tadi yang susah ya kayak mempertahankan mood ya. Nggak bisa sih, itu kita harus tetap, gimana caranya kita harus tetap komunikatif sama konstituen dan juga menerima mereka dengan baik. Bagaimanapun kita digaji untuk mewakili suara mereka, mewakili keluhan mereka juga kan. Gitu sih. Oke, betul. Nah itu tadi netizen ya, apalagi buat mahasiswa ya, ini buat teman-teman bisa dipersiapkan. Tadi kan Kak Gina juga udah sharing terkait pengalaman organisasi itu penting ya Kak, apalagi time management. Terus kita juga dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak bisa kita tebak banget lah gimana mood orang buat kita harus hadapi dan lain sebagainya, meskipun kita dalam kondisi sehat ataupun tidak, mood bagus ataupun tidak. Nah itu tadi kan ya yang bikin tantangan tersendiri ya Kak, apalagi kan juga agenda seorang DPR juga dari aja udah banyak ya Kak ya, apalagi sampai sekarang gitu. Nah Kak, sekarang kesibukannya Kak Gina setelah menjadi DPRD itu seperti apa? Kalau di awal-awal ini mungkin kesibukannya adalah kita rapat paripurna tuh lumayan sering, karena memang masih dalam proses pembentukan, yang awal pembentukan fraksi, kemudian sekarang masuk pada mulai penentuan unsur pimpinan DPRD. Insya Allah minggu-minggu ini akan ada rapat paripurna lagi, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan AKD. AKD itu alat kelengkapan dewan, dan mungkin dalam waktu dekat ini masih disibukkan dengan proses pilkada, karena memang anggota legislatif berperan penting di sana juga. Kita memperjuangkan kepentingan kabupaten, kepentingan daerah, yang selanjutnya kita sambungkan dengan partai juga, kepentingan partai seperti itu. Oke, padat banget ya Kak, apalagi kan sekarang juga lagi musimnya nggak bagus ya, jadi bagus-bagus jaga kesehatan ya Kak. Oh iya, ini ada satu lagi Kak pertanyaan yang mungkin bisa kita sharing ya sama teman-teman netizen di sana. Nah, Kak Gina kan pernah mengikuti asisten, pernah ngikutin beberapa organisasi juga yang kita sama juga ya Kak ya. Terus juga pernah menjadi seorang mahasiswa dan sekarang pun juga menempuh mahasiswa sekaligus dewan gitu. Nah, kira-kira pengetahuan khusus apa sih Kak yang kira-kira bermakna banget untuk Kak Gina saat ini gitu? Iya sih, banyak ya sebenarnya kalau ditanya tuh, tapi aku mungkin bisa paparin yang paling penting aja. Yang pertama ya masih time management. Jadi udah terbiasa sibuk ya waktu jadi mahasiswa, terbiasa banget harus ngatur waktu. Kalau dulu kan kita harus pintar atur waktu itu antara kuliah dan kesibukan organisasi. Kalau sekarang antara kerjaan dan kuliah gitu ya. Itu sih time management yang pertama. Dan yang kedua adalah di anggota DPR ini
ilmu yang aku bawa itu ya pada saat menjadi mahasiswa, baik itu penyusunan naskah akademik, proses penyusunan tata tertib. Kebetulan kemarin ditunjuk sebagai tim khusus tata tertib, pembentukan tata tertib DPRD itu berguna banget karena memang kita mengkritisi hal-hal yang memang dirasa kurang perlu kita buang, yang memang perlu penyejukan atau ditambahkan kita tambahkan gitu. Jadi itu sangat bermanfaat karena pada saat dulu di organisasi hal-hal itu juga pernah kita Diterapkan lakukan ya, pernah kita lakukan. Dan yang ketiga mungkin apa ya, ilmu-ilmu teknis sih, substansi ya, baik itu pembentukan peraturan daerah ataupun ilmu-ilmu hukum yang lain seperti wawasan kebangsaan, kita harus tuntas di situ juga kan, untuk menjadi wakil rakyat yang memang kita kan mengabdi juga kepada negara ya, kita harus tahu dong Tentang negara itu tentang sendiri, negara itu gitu sendiri kan. bagaimana, nggak cuma di permukaan aja tetapi harus menyelam lebih dalam lagi. Oke, berarti kan kita dianggap sudah tahu betul ya kayak terkait negara kita gitu. Oke Kak, ini ada juga pertanyaan dari netizen. Ya kayaknya juga kepo ya Kak, mereka juga pengen ikut jadi dewan ya. Ini ada Cimove. Oh, Cimove ini juga pengen jadi DPR ini Kak kayaknya Kak. Bagaimana strategi Kak Gina ini saat mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Oke, Gitu. strategi ya, strategi politik. Khusus. Jadi menurut saya justru apa ya, memilih untuk terjun di jalur politik di usia muda itu merupakan hal yang baru dan kita dipermudah dengan status anak muda itu. Jadi strategi yang saya gunakan kemarin adalah saya menggunakan jaringan alumni SMP, SMA, karena memang dulu pada saat sekolah memang fokus berorganisasi, jadi mungkin teman-teman masih ingat aku ya, masih ingat dan tahu juga karakterku seperti apa. Ya itu sih, aku menggunakan strategi keberpihakan kepada anak muda. Jadi memang anak muda di Bondowoso itu kepeduliannya terhadap daerah dan juga semangat berpolitiknya itu tinggi. Memang beda dengan daerah-daerah yang lain. Di sana itu vokal, cukup vokal orang-orangnya, anak mudanya. Jadi saya menggunakan itu gitu. Jadi strategi politik membersamai anak muda itu merupakan salah satu cara yang sangat jitu ya, karena memang kan anak muda sekarang dinilai sebagai swing voters. Jadi gimana caranya mereka punya pandangan dan punya pilihan khusus nih, gimana caranya kita bisa menarik perhatian mereka, bagaimana kita bisa merangkul mereka agar bisa dilihat gitu. Jadi kemarin memang peran anak muda menjadi salah satu strategi politik yang saya mainkan di situ. Oke, karena juga anak muda kan juga apa ya, ibaratnya tuh kayak penerusnya lah, penerus bangsa lah ya. Jadi ya memang betul sih Kak, karena memang anak muda nih yang sekarang power-powernya gitu banyak. Oke, yang kedua ada Ahmad, mengapa memilih menjadi anggota dewan di usia muda? Nah itu tadi kalau kita berkaitan dengan usia muda ya, tadi kan kita juga udah bahas di awal Kak. Mungkin lebih tepatnya kenapa sih Kak anak muda yang digalakan kita? Ya itu tadi sih, karena memang permasalahan-permasalahan saat ini harus kita tuntaskan dengan solusi yang baru ya, solusi yang anak muda juga, karena memang kan dunia tuh bergerak ya, permasalahan datang bisa dari mana saja, dari sosial media, dari digital, dari dunia digital, apa saja bisa terjadi sekarang. Jadi menurut saya solusi yang baru itu datangnya dari anak muda. Jadi itu makanya kenapa saya bisa terjun di jalur politik. Oke, karena anak muda juga lebih inovatif ya Kak, apalagi kan ide-idenya sekarang kan juga zaman tuh berkembangnya cepet ya, jadi kayak kita harus sesuaiin gitu. Oke, terima kasih Kak Gina atas waktunya. Terima kasih juga sudah disempatkan, mungkin dari sela-sela kesibukannya ya, dari beberapa hari yang lalu juga setelah ada diklat atau rakernas di sini juga atau dan yang lain sebagainya lah. Ibaratnya kayak gimana ya, sudah diluangkan waktu tuh kayak kita tuh berkesan aja. Soalnya kan kita juga lama nggak ngobrol ya Kak ya. Oke, netizen, mungkin kita bisa ketemu lagi di Diksi episode selanjutnya, kembali lagi dengan teman-teman announcer yang lain. Oke, terima kasih netizen. Bye. Assalamualaikum.